hukum persaingan usaha kenapa harus ada. Jadi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa hukum persaingan usaha itu identik dengan landasan filosofi yang ada dalam teori ekonomi konvensional. Teori ekonomi konvensional yang dicetuskan oleh Adam Smith dengan The Wealth of Nation ya sebagai bapaknya teori ekonomi mengatakan bahwa kalau bicara tentang ekonomi konvensional itu dia orientasinya kepada self interest atau kesenangan pribadi atau kepuasan pribadi. Nah, kepuasan pribadi itu masuk ke dalam teori-teori ekonomi. Ada teori konsumsi, teori produksi, dan teori distribusi yang orientasinya semuanya pada kesenangan pribadi atau kepuasan pribadi. Jadi pokoknya kalau saya merasa senang dengan adanya harta yang saya miliki, maka yaitu tujuan ekonomi. Saya tidak mau tahu keadaan di sekitar saya. Mau saya orang yang di sekitar saya susah atau apa gitu ya. Jadi dia tidak masa bodoh gitu. Dia tidak berpengaruh. Yang penting bagaimana kepuasan pribadinya itu tercapai dengan adanya teori ekonomi konvensional ini. Nah, kalau begitu maka karena tujuannya atau karena pondasinya adalah mengejar kepada kepuasan pribadi atau kesenangan pribadi, maka dalam ekonomi konvensional itu tujuannya adalah tujuan produksi itu adalah memaksimalkan profit atau maksimisasi profit. Milton Friedman mengatakan bahwa fungsi dunia usaha atau bisnis hanyalah meningkatkan keuntungan. Jadi kalau perusahaan itu ya profit seeker atau maximizer. Jadi bagaimana agar perusahaan itu untung terus. Kalau bisa nggak pernah rugi. Nah, bagaimana caranya? Apakah caranya legal atau ilegal? Pokoknya perusahaan itu harus untung. Karena mengejar kepada tujuan produksi adalah memaksimalkan profit. Sehingga disebut kalau perusahaan itu adalah profit seeker dan maximizer. Nah, oleh karena itu, karena perusahaan biasanya mengejar keuntungan, tidak jarang dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak jarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang merugikan pelaku usaha kecil. Karena tujuannya adalah memaksimalkan profit atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dalam teori ekonomi disebut sebagai ada prinsip dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu makanya prinsipnya seperti itu karena maksimasi profit. Nah, karena ekonomi konvensional itu seperti itu, tujuannya adalah hanya mengejar keuntungan, maka timbullah sebuah paham yang disebut ekonomi liberal atau liberalism economics yang tumbuh di Amerika, di Eropa. Nah, sistem ekonomi liberal ini ada 3 ciri. Pertama adalah free fight competitions, yang kedua adalah divisions of labor, yang ketiga adalah specializations. Coba kita satu-satu akan kita bahas. Pertama adalah ciri daripada sistem ekonomi liberal yang bertumpu kepada memaksimalkan keuntungan itu dia menganut asas free fight competitions. Artinya kompetisi sangat bebas. Kalau kompetisinya sangat bebas, maka pelaku usaha kecil, pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, ya tiga-tiganya dia akan berkompetisi di pasar bebas. Biasanya yang kalah itu pasti pelaku usaha kecil. Karena pelaku usaha kecil pasti kalah dari segi modal dan dari segi segalanya pasti dia kalah. Yang pasti menang adalah pelaku usaha yang besar. Kenapa seringkali kalah? Karena tidak ada intervensi dari pemerintah.
Karena tidak ada intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Artinya intervensi dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang lemah atau yang kecil sedikit. Dia dalam sistem ekonomi liberal semuanya diserahkan kepada market, diserahkan kepada pasar atau yang disebut juga sebagai market mechanism. Nah, kalau misalnya diserahkan kepada pasar, maka harga yang bentuk karena pasar. Nah, biasanya kalau dibentuk karena pasar, ini menimbulkan ketidaksetaraan, persaingan yang tidak setara antara pelaku usaha yang kecil dengan pelaku usaha yang besar. Sehingga pelaku usaha yang besar, karena memiliki keunggulan di berbagai bidang, dia bisa mengambil monopoli, bahkan oligopoli dalam sebuah pasar. Sehingga ada adagium, the survival of the fittest. Yang kuat yang bertahan, kalau yang lemah nggak bertahan biasanya. Itulah sistem ekonomi liberal seperti itu. Dia dibentuk oleh pasar, diserahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Nah, ini yang bahaya kalau ini diterapkan di negara kita. Sistem free fight competitions atau liberal economics itu tidak sesuai dengan historis negara kita. Maka sistem ekonomi liberal ini sangat dijauhkan. Ya, banyak undang-undang yang menganut sistem ekonomi liberal kemudian dibatalkan oleh MK. Nah, yang kedua, sistem ekonomi liberal adalah division of labor. Artinya pembagian terhadap tenaga kerja, yaitu buruh. Buruh hanya menjadi tenaga kerja kasar. Karena apa? Karena yang negara maju akan terus maju, negara berkembang nggak maju-maju. Begitu. Division of labor. Biasanya kalau division of labor itu dari mana? Dari negara berkembang atau negara terbelakang. Sehingga dia tidak akan pernah kaya itu. Division of labor. Setiap 1 Mei itu diperingati sebagai May Day, Hari Buruh Internasional, pasti isunya itu tentang kesejahteraan. Karena nggak sejahtera-sejahtera. Ya, karena kalau sistem ekonomi liberal ada division of labor. Bagaimana tenaga kerja itu nggak boleh, istilahnya nggak boleh kaya banget, nggak boleh. Ini bahaya. Yang ketiga yaitu specialization, pengkhususan atau pembagian. Negara maju pasti ekspornya itu alat-alat elektronik. Negara berkembang pasti nggak bisa nyamain negara maju yang mengekspor alat-alat elektronik semisal laptop atau HP. Kalau misalnya negara berkembang ngikutin ekspor elektronik seperti HP atau laptop, pasti nggak akan laku. Lah inilah yang terjadi sekarang. Misalnya kita punya laptop asli Indonesia, kita ekspor ke Amerika, kira-kira nggak akan laku itu. Tapi kalau Apple buatan Amerika diekspor ke negara kita, itu bagaikan kacang itu, pasti laku, habis itu. Apalagi di Indonesia. Inilah yang disebut specializations, yang menimbulkan ketidakadilan antara negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Nah, sistem ekonomi liberal ini sangat bahaya sekali kalau misalnya ini dibiarkan di negara kita. Nah, dampaknya apa? Kalau ada sebuah negara yang kalau kita menganut sistem ekonomi liberal, maka dampaknya paling tidak ada 4. Pertama, kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah. Yang dominan, pelaku usaha yang besar, akan terus memonopoli atau bahkan mengoligopoli pasar. Yang lemah akan hancur. Jadi ada hambatan masuk begitu. Pelaku usaha yang kecil biasanya akan kalah terus daripada pelaku usaha yang besar. Karena ada hambatan masuk. Yang kedua menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Ya karena intervensi dari pemerintah sedikit, diserahkan kepada pasar, maka hanya orang-orang tertentu yang menguasai sumber daya alam di kita. Ini kan sudah terjadi di negara kita ini. Dengan
perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Karena apa? Karena yang mengatur harga dia, perusahaan yang memonopoli. Bukan kita, bukan negara yang mengatur. Tapi dia yang mengatur. Bahkan negara tunduk kepada perusahaan tersebut yang memonopoli. Atau mengoligopoli kalau lebih dari satu. Yang ketiga, menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia. Ini biasanya buruh. Buruh disuruh kerja 20 harusnya kan 8 jam sehari, tapi disuruh kerja 12 jam. Tapi gajinya di bawah UMR. Ini eksploitasi, neo exploitation. Jadi perbudakan zaman sekarang. Ya ini sistem ekonomi liberal ya gitu, karena ingin untung yang sebesar-besarnya. Nah yang terakhir, yaitu tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Tadi, yang negara maju akan terus maju, yang negara berkembang tetap aja berkembang, nggak maju-maju. Nah inilah dampak daripada sistem ekonomi liberal yang harus kita sebagai negara berdaulat harus segera kita jauhkan. Nah, oleh karena itu, di dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, kemudian ada pasal 34, tapi saya ngambil intinya aja, bahwa ekonomi liberal itu tidak akan pas di Indonesia. Karena apa? Bayangkan pasal 33 kalau kita baca. Perekonomian disusun didasarkan atas asas kekeluargaan. Berarti kalau ada pelaku usaha kecil harus dibantu negara. Kalau ada pelaku usaha yang baru, mau bersaing di market, di pasar, maka negara harus memberikan kesempatan yang luas. Tidak boleh dibatasi atau yang disebut sebagai entry to barrier atau barrier to entry. Hambatan masuk. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara bersifat publik dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola negara, bukan dikelola oleh swasta. Kalau sistem ekonomi liberal itu dikelola oleh swasta. Atau dikelola oleh asing. Nah ini jangan sampai dikelola oleh asing. Ini bahaya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Artinya sumber daya alam itu asing boleh ikut investasi. Tapi kepunyaannya harus Indonesia yang punya. Boleh tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, tapi dia harus transfer of knowledge, transfer pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, pasal 33 ini adalah landasan daripada filterisasi terhadap sistem ekonomi liberal yang tidak sesuai dengan negara kita. Nah, oleh karena itu, dalam setiap bisnis, agar ekonomi kita berjalan dengan baik, maka pada tahun 1999, negara mengeluarkan sebuah aturan hukum atau kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melihat bahwa negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi, bukan menganut sistemnya ekonomi liberal. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini diharapkan bahwa kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi. Artinya dalam konteks bisnis, maka pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, pelaku usaha besar diberikan kesempatan yang luas oleh negara. Pelaku usaha yang besar tidak boleh melakukan kegiatan kartel. Tahu nggak kartel? Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Kartel itu adalah mengatur produksi. Hanya dia yang mengatur. Harga dia yang mengatur. Distribusi dia yang mengatur. Atau perjanjian wilayah. Misalnya begini. Ada produk Aqua. Misalnya yang baru ini sekarang misalnya Aqua mereknya 212. Yang lama kan mereknya Aqua ya. Aqua melakukan kerjasama dengan para pedagang di Jakarta Timur bahwa, hey orang-orang Jakarta Timur, agen yang ada di Jakarta Timur, Anda tidak boleh jual Aqua gelas ya, kalau bukan merek Aqua. Jangan jual mereknya 212 misalnya begitu. Itu nggak boleh itu.
Nanti ada istilah perjanjian wilayah, kemudian ada kartel dan lain sebagainya. Jadi ada barrier to entry, ada hambatan masuk bagi pelaku usaha yang baru. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5. Nah, proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa sehingga berjalan dengan rata. Tidak ada misalnya, Pak, saya ini produk baru, ya, tapi saya nggak bisa masuk daerah ini, begitu. Karena di daerah itu sudah dikuasai oleh produk yang lama. Produk yang lama sudah kerjasama dengan agen-agen atau sudah kerjasama dengan eceran, pengedar eceran untuk jual produknya yang itu aja. Sedangkan produk saya nggak bisa masuk. Itu nggak boleh. Nah itulah yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir tentu tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dan mekanisme ekonomi pasar yang wajar. Jadi bukan hanya kepada pertumbuhan saja, tetapi dia juga harus memperhatikan persaingan usaha yang wajar. Misal ada saya ini sebenarnya pelaku usaha yang baru. Saya pelaku usaha misalnya kopi kulo. Kan sekarang banyak tuh ya kopi kulo, kopi minum, haus begitu ya. Sekarang depot-depot air minum itu banyak. Nah saya mau ekspansi ke Bekasi misalnya. Tapi begitu saya ekspansi ke Bekasi, ternyata produk saya nggak bisa diterima sama orang-orang Bekasi. Karena apa? Karena sudah dikuasai dengan perjanjian wilayah, pokoknya di situ yang bisa jual hanya produk X tertentu. Produk saya yang baru tidak bisa masuk. Inilah yang disebut barrier to entry, larangan masuk. Adanya praktek yang menghambat persaingan sehat. Ada praktek yang menghambat yang mengarah kepada monopoli. Saya kemarin baru membimbing namanya Daru Kusumo terkait dengan ini skripsinya dia. Kalau Anda ke Halim, naik ke Bandara Halim, yang ada hanya taksi Puskopau AU, TNI AU, tahu nggak TNI AU? Di Halim itu. Dan dia bilang, Pak ini monopoli Pak. Kenapa monopolinya? Saya tanya. Karena saya udah tanya ke sana, yang diperbolehkan hanya taksi merek AU. Artinya yang punya koperasi TNI Angkatan Udara. Sedangkan taksi yang lain nggak boleh masuk Pak. Wah ini temuan Pak kata dia. Kamu sudah wawancara belum? Sudah. Artinya adalah di situ ada barrier to entry. Ada hambatan masuk kalau saya Kosti Jaya. Kalau saya punya Kosti Jaya tuh merek taksi ya. Atau apalagi Bluebird mau masuk TNI Halim tuh nggak bisa. Nah berarti ada tendensi monopoli yang dilakukan oleh TNI AU. Coba kalau Anda lihat di Bandara Soekarno-Hatta, ada nggak monopoli taksi di sana? Nggak ada itu. Itu taksi ada kali 20 macam merek tuh ada di sana. Bluebird, Kosti, kemudian presiden banyak banget, presiden taksi. Jadi tinggal milih. Yang diuntungkan siapa? Konsumen. Karena apa? Karena banyak pilihan. Tidak ada yang memonopoli. Soal harga itu bersaing. Ya, tapi biasanya kalau saya lebih percaya kepada Bluebird. Karena Bluebird itu menurut saya sebagai konsumen dia sudah teruji gitu ya. Artinya argonya itu benar. Kan ada juga taksi yang argonya nggak benar gitu. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini filosofinya tadi. Filosofinya ada 4 yang saya share tadi. Adalah yang penting adalah ingin menciptakan suasana persaingan sehat yang wajar. Ingin menciptakan kebebasan pelaku usaha, baik itu pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar, pelaku usaha yang lama maupun pelaku usaha yang baru untuk masuk ke dalam satu wilayah pasar. Kalau tidak ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, Anda bisa bayangkan itu. Kegiatan monopolinya ada di mana-mana. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Karena dengan adanya monopoli biasanya harganya makin tinggi, ya enggak? Karena dibentuk oleh dia yang punya itu harga. Kemudian variasi produk juga sedikit.
Karena monopoli. Nah, itulah yang terjadi, tidak boleh, sehingga pada tahun 99 dikeluarkanlah undang-undang monopoli, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari sisi pelaku usaha. Kalau Anda HB, mungkin Anda dapat nanti hukum perlindungan konsumen ya. Hukum perlindungan konsumen kan Undang-Undang nomor 8. Nah, ini yang nomor 5 ini adalah undang-undang larangan praktek monopoli ya, yang diatur duluan. Jadi yang diatur itu pelaku usaha dulu baru konsumen. Jadi istilahnya Undang-Undang nomor 5 ini isinya adalah larangan semua. Ya, namanya juga undang-undang tentang larangan. Berarti Undang-Undang nomor 5 ini isinya tentang larangan semua apa saja yang dilarang dalam praktek bisnis. Tapi dari perspektifnya pelaku usaha bukan konsumen. Jadi Anda optiknya itu pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisa dibilang adalah pengusaha atau bos atau pemimpin perusahaan. Jadi nanti kalau Anda jadi legal advisor atau legal consultant di sebuah perusahaan, maka Undang-Undang nomor 5 ini Anda harus udah dimakan itu. Udah paham, oh kalau perusahaan saya melakukan ini, saya kena undang-undang ini. Kalau perusahaan saya melakukan invasi ini, jangan sampai ini. Perjanjiannya jangan sampai kena Undang-Undang nomor 5 dan sebagainya. Nah inilah yang saya pikir landasan filosofi kenapa Undang-Undang nomor 5 tahun 99 itu harus ada. Dan Anda harus belajar. Karena kita tidak ingin negara kita seperti menganut sistem ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah sangat sedikit sehingga terjadi kesenjangan antara yang lemah dengan yang kuat. Kita tidak ingin survival of the fittest, yang kuat yang bertahan. Nah, saya kira itu untuk landasan filosofi terkait dengan persaingan usaha. Sebelum saya masuk ke mengapa persaingan itu penting, ada pertanyaan atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Saya inginnya Anda jelas secara filosofi dulu. Ini penting. Filosofi itu dasar berpikir undang-undang. Atau dasar berpikir orang itu kalau mengandung filosofi itu lebih dalam. Nanti soal pasal itu, kemudian soal jenis-jenis perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang itu nanti pakai makalah. Nah, karena ini landasan filosofi, jadi saya harus pakai platform Zoom dulu, biar Anda paham secara filosofinya gitu ya. Ini yang membuat tim debat kita itu selalu menang karena apa? Filosofinya sudah bagus ya. Jadi kalau Anda lihat tim debat MCC kita itu, filosofinya harus dalam itu. Jadi dia harus lulus mata kuliah filsafat hukum, juga filsafat yang lainnya. Nah, Undang-Undang nomor 5 tadi, nanti saya share kok. Jadi tadi yang udah dicatat-catat nggak apa-apa, tapi nanti saya share PPT saya di akhir kuliah. Bukan di awal kuliah. Nanti kalau di awal kuliah Anda nggak nyatat-nyatat itu. Pokoknya nungguin apa, ntar juga dikasih Pak Indra gitu kan. Gitu ya. Nah itu saya nggak mau. Anda harus catat-catat lah, jangan malas nyatat. Saya kira itu untuk yang landasan filosofi. Ada yang masih pusing nggak dengan landasan filosofi? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya, sampai jam 4 lewat lebih dikit lah. Ini sampai berapa menit lagi? Saya lupa nih. Pokoknya kalau mati kita bubar ya. Kalau mati kita bubar aja udah ya. Ini Iya, Pak. Ini soalnya yang gratisan aja gitu ya. Minggu depan kita pakai platform Google Classroom, gantian jadinya. Saya masuk ke mau share lagi, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Mengapa persaingan penting? Nah, ini pertanyaannya nih. Ya, kenapa sih kita harus bersaing dan ada hukum persaingan? Satu, persaingan memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi. Ada game gini. Semakin kita berkompetisi, maka otak kita akan semakin kreatif. Karena apa? Kalau kita nggak kreatif, kita ditinggal konsumen. Benar nggak? Coba aja Anda lihat sekarang.
Berapa banyak provider seluler itu terus-terusan, jangan provider deh. Belanja online, Shopee. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa lagi? Tokopedia, Lazada. Sekarang yang paling banyak konsumennya apa? Shopee. Produknya inovasi nggak di Shopee? Iya, Pak. Inovasi ya, dari segi tampilan, dari segi kiriman gitu ya. Nah, kalau dia tidak mengejar Shopee, maka Tokopedia, Lazada itu akan ditinggal oleh konsumen. Maka persaingan itu sebenarnya penting untuk menciptakan produk dan inovasi. Kedua, persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik. Ya kalau misalnya nggak menjadikan konsumen sebagai raja, ya dia akan ditinggal. Coba saya pernah ada masalah, telepon kartu AM3 saya hilang. Waktu itu hilang. Itu lama banget ngurusnya, ngantrinya lama banget. Tapi waktu saya pakai Simpati cepat. Ya udah saya akhirnya ninggalin AM3, beralih kepada Simpati. Itulah persaingan namanya. Yang terakhir adalah menguntungkan konsumen karena produk beragam. Tadi saya sudah bilang bahwa dengan adanya konsumen, persaingan itu konsumen menjadi price taker. Dia yang menentukan supply and demand. Supply and demand tahu ya, hukum penawaran dan permintaan. Ini yang IPS jangan lupa ini. Semakin banyak permintaan maka harga tawarnya tinggi nggak? Tinggi. Kalau permintaannya turun, harga tawarnya turun juga. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini persaingan penting. Nah sekarang mengapa hukum persaingan usaha penting? Ini kita masuk pada hukumnya. Persaingan perlu adanya aturan main. Karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik. Iya, karena kita tidak tahu ada pelaku usaha yang nakal. Ada pelaku usaha yang melakukan untuk mencapai goals-nya, tujuannya dia dengan hal-hal yang negatif. Misalnya apa? Dengan kartel, dengan perjanjian harga gitu ya. Membatasi wilayah, tidak boleh masuk. Pokoknya kalau daerah sini yang boleh masuk adalah merek Le Mineral. Kalau merek selain Le Mineral tidak boleh masuk, itu kan salah itu pembagian wilayah. Dalam pasar biasanya ada upaya untuk menghindari atau menghilangkan persaingan di antara mereka, comfort zone. Jadi biasanya mereka itu alergi dengan persaingan karena kalau dengan bersaing mereka harus inovasi, harus modal. Biasanya orang-orang yang sudah ada di comfort zone nggak mau bersaing. Makanya dia akan biasanya kalau misalnya orang yang nggak mau bersaing, dia akan melakukan namanya barrier to entry. Hambatan masuk bagaimana caranya pelaku usaha yang baru jangan bisa masuk ke pasar saya. Yang ketiga, berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang besar. Tentu kalau dia monopoli. Oleh karena itu, atas dasar ketiga ini ya biasanya ada kegiatan-kegiatan atau ada perilaku yang menyimpang dari pelaku usaha, dia membatasi biar pelaku usaha yang baru nggak bisa masuk, maka diperlukanlah yang namanya hukum. Karena tujuan hukum adalah memberikan keadilan. Maka harus ada hukum persaingan usaha. Undang-undangnya nomor 5 tahun 99. Dia di situ adalah semua, isinya bukan perintah itu, larangan. Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian kartel. Pelaku usaha dilarang melakukan monopoli dengan ini. Pelaku usaha dilarang penguasaan pasar lebih dari 70% dan lain sebagainya. Sanksinya ada pidana, ada administrasi, ada perdata. Sampai dicabut. Sanksinya sampai pidana loh. Jadi kalau ada yang melakukan, ada hal-hal, ya ada sanksi pidananya. Saya kira itu untuk pertemuan kita untuk hari ini. Tinggal 5 menit lagi sih, ada pertanyaan nggak? Atau sudah jelas? Kalau diem aja ada dua kemungkinan. Satu udah jelas, yang kedua bingung juga gitu. Ya, tapi insya Allah jelas ya. Saya neranginnya kan pelan-pelan. Jadi Anda paham.
Kalau Anda nggak paham kan percuma juga gitu ya. Kan ada juga dosen yang nerangin nggak paham mahasiswanya gitu. Makanya saya tanya dulu, paham nggak gitu. Gitu ya. Jadi persaingan usaha itu, tapi begini, itu kan undang-undang udah tahun 99 ya. Tahun 99 ke 2020 udah berapa tahun? Udah 21 tahun. Bayangkan 21 tahun masih dipakai. Sedangkan kita pelaku usaha udah berkembang terus, udah pakai e-commerce, udah pakai fintech. Tahu nggak fintech? Minjem uang yang lewat aplikasi ya. Itu udah banyak sekali itu, tapi nggak di-cover dalam undang-undang itu. Itu bisa jadi skripsi Anda. Persaingan usaha misalnya dalam konteks e-commerce misalnya. Itu belum ada yang ngambil itu. Setahu saya belum ada yang ngambil itu. Kalau perjanjian itu udah biasa, bikin surat perjanjian itu udah biasa. Tapi kalau e-commerce, misalnya e-commerce dalam shopping online, Shopee, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia. Nah, ada nggak kegiatan Shopee itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 misalnya? Nah, itu kan banyak sekali itu isu-isu yang bisa kita jadikan bahan untuk tulisan. Jadi sekali lagi landasan filosofinya tadi, ya kita ingin keluar dari sistem ekonomi liberal sehingga harus ada intervensi negara agar ada perhatian terhadap semua pelaku usaha, ya, kemudian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pelaku usaha sehingga memeratakan ekonomi. Itu landasan filosofi dari hukum persaingan usaha. Maka harus ada hukum. Kalau nggak ada hukum nanti seperti hukum rimba. Yang kuat yang bertahan. Ya, banyak sekali sekarang perusahaan yang besar-besar itu. Yang bertahan yang perusahaan besar, yang kecil pasti mati. Maka survival of the fittest tadi. Yang kuat yang bertahan. Kita tidak ingin seperti itu. Bayangkan kalau Anda ingin jadi pelaku usaha, Anda baru mulai tapi Anda sudah dibatasi sama pelaku usaha yang besar. Itu rasanya gimana? Nggak enak gitu. Ya, pelaku usaha melakukan kartel, perjanjian wilayah. Jadi kita baru bikin produk kita udah nggak bisa masuk. Karena apa? Mereka nggak mau terima produk kita. Karena mereka sudah melakukan perjanjian wilayah. Ya, contohnya tadi soal misalnya taksi di Bandara Halim. Itu Anda ke sana itu cuma ada satu taksi. Nah, pertanyaannya KPPU berani nggak masuk ke sarang sana? Nah, KPPU itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Gitu ya, itu kan sarang TNI itu. Jadi sarang TNI ya, itu skripsinya Sindaru itu. Ya mudah-mudahan dia lancar lah, dia udah saya ACC dia. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan pemerataan ekonomi, kesempatan yang luas kepada pelaku usaha yang baru atau pelaku usaha kecil. Apalagi pelaku usaha UMKM. Berdasarkan riset, pelaku usaha UMKM itu jumlahnya hampir 70% daripada pelaku usaha yang gede-gede gitu. Artinya kita masih mengandalkan UMKM. Nah, oleh karena itu pemerintah kalau UMKM-nya mau merambah ke pasar nasional, tidak boleh ada larangan atau tidak boleh ada persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku usaha yang besar. Misalnya, pelaku usaha besar itu kan banyak banget tuh ya. Biasanya pelaku usaha besar itu udah TBK itu, udah listing di bursa efek. Itu biasanya yang besar-besar. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini tanggal 11 September, ya, pertama adalah landasan filosofinya tadi, kemudian mengapa hukum persaingan usaha itu dibutuhkan? Karena tidak selamanya mekanisme pasar itu berlaku adil. Pasar itu bisa ganas kalau dia dikuasai oleh orang yang memonopoli atau mengoligopoli. Pasar makanya harus diintervensi oleh negara. Ya, tidak boleh ada pembatasan atau dalam bahasa saya adalah barrier to entry. Hambatan masuk bisa in, bisa out. Jadi tidak boleh dihambat in-nya, masuknya nggak boleh. Atau dihambat keluar, exit, in out-nya harus bisa. Nah oleh karena itu, saya kira ini penting untuk pada sore hari ini, untuk bisa menggapai sebuah filosofi terkait dengan hukum persaingan usaha. Saya kira itu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya absen.
Tapi saya kira itu ya. Jadi minggu depan sudah masuk ke sesi kedua. Itu untuk pengertian persaingan usaha itu sudah masuk ke materi. Silakan persiapkan kelompok-kelompoknya. Besok minggu depan sudah mulai.